Once again, we'd like to invite Mr. Mark Nguyen from Technoscience Inc. to be on stage. Bapak-bapak yang sudah ada di depan sini untuk kesediaan yang mulai pensiun sore hari ini. Mungkin karena sudah lelah sejak pagi. Kemudian ada Bapak Untoro Surya dari Dewan Pembina AMS. Kemudian pastinya ada Bapak Laksamana TNI Purnawirawan. Silakan disebutkan namanya dan medianya. Saya yang pertama tadi, kalau memang tidak disampaikan kasar ya, pembangunan kekuatan kita itu memang tidak terlepas dari ketersediaan anggaran, dan kita mengatur bersama bagaimana ketersediaan anggaran untuk itu. Namun dalam konteks kaitan dengan perikanan tadi saya, sebagaimana yang waktu saya masih menjabat pun saya sering sampaikan bahwa peningkatan kemampuan nelayan nasional itu harus menjadi prioritas kita. Pengadaan alat-alat tangkap maupun industri perikanan. Kalau kita sudah memiliki kemampuan itu, kemampuan perikanan, maka yang berada di laut itu adalah kapal-kapal bendera Indonesia. Nelayan kita berdaulat di negara kita sendiri. Yang demikian kalau bertambah alat tangkap, maka izin-izin dari kapal-kapal asing itu tentu akan dikurangi atau bahkan sama sekali tidak ada lagi diberikan izin. Dan pada gilirannya bagi angkatan laut atau Coast Guard nantian memudahkan dalam pengawasan laut, karena hanya tahu satu bendera yang ada di laut atau katakanlah satu warna kapal. Nah, ini tentunya butuh pembangunan secara bersama dari semua sektor, jadi tidak hanya DKP, tapi mungkin industri, perdagangan, dan yang paling utama saya kira ya, saya pernah jelaskan, yang paling utama adalah adanya kemauan yang kuat dari pemerintah, atau kita sering kenal dan cara kata political will pemerintah untuk mau nggak bangun perikanan kita. Dengan tadi Menteri katakan departemen yang begitu besar hanya 3 triliun anggaran. Bandingkan dengan direktorat perhubungan laut. Kalau kita bandingkan direktorat perhubungan laut itu kalau nggak salah anggaran 13 triliun, mengalahkan 4 kali lipat dari anggaran departemen. Nah, ya. Tapi ini bukan urusan saya, sebagai informasi yang saya dengar. Ya. Sekaligus saya menjawab pertanyaan kedua dan ketiga ya. Jadi IMS, pada dasarnya IMS dibentuk itu pada awalnya karena ingin, karena melihat bahwa memang negara kita ini belum memiliki ocean policy, sehingga waktu kita bentuk ini salah satu menjadi sasaran pengkajian kita itu kesana. Kita harapkan tentu bersama pemerintah dan DKP yang sudah mulai membuat rancangan tentang ocean policy itu, dan hasil seminar ini tapi lebih pada tingkat kebijakan operasional ini, dan nanti ini sebagai pre untuk World Conference, Ocean World Conference Manado tanggal bulan Mei itu, nanti dari semua itu akan terkumpul dan akan lahir suatu ocean policy dari negara kita. Dan itu memang kalau kita mempelajari semua negara, tidak semudah membuat satu konsep 1 tahun selesai. Itu kesepakatan seluruh bangsa. Tadi saya dapat informasi dari Pak Hasim Jalal, dari sekian belas partai politik yang diminta melakukan dialog tentang maritim, hanya satu bunyi. Ya, itulah kondisi kita, dan suatu ocean policy adalah suatu perbuatan ketat seluruh bangsa, bukan hanya satu pihak Departemen Kelautan atau Angkatan Laut saja. Ya, ini membutuhkan waktu lama. Saya ikuti punya Amerika itu mulai tahun 2000 baru disahkan tahun 2007 setelah mendapat rekomendasi persetujuan dari seluruh beberapa gubernur distrik dan Pasaman Laut, Komandan Coast Guard dan Komandan Korps Mariner.
beserta mungkin ada 17 gubernur, itu pun bolak balik sampai 7 tahun. Tapi ya, dan seperti yang tadi kami memang arah kami memang EBS dibentuk untuk memberikan sharing untuk menghasilkan suatu solusi. Yang pertanyaan kedua, masalah pandangan IMF tentang COSGAR, justru apa yang disampaikan Kasal itu merupakan saran IMF pada awalnya. Jadi sejak awal IMF sudah mengadakan suatu counterpart discuss dialog dengan Komisi 1 DPR yang dipimpin oleh Pak Marzuki Darusman yang tadi hadir juga sini kalian lihat. Dan dalam dialog dengan DPR kira-kira 6 bulan lalu ya saya kira di Senayan, IMF juga merekomendasi hal yang sama, membentuk baru sama sekali atau apa yang sekarang ini yang dinaikkan dari pokok KW Bakamla atau apa, tapi tetap namanya COSGAR karena undang-undang berbunyi demikian kan. Yang paling gampang bentuk baru. Contoh yang paling bintang 3 dari bintang 1 dari bintang 3. Kalau Jeffrey tadi, apakah COSGAR itu harus dibawa ke ruang laut? Kalau kita sekarang undang-undang kita memang dan hampir menjadi hal yang di seluruh dunia, hampir seluruh dunia, bahwa COSGAR itu di bawah Departemen Perhubungan. Beberapa negara yang COSGAR-nya tidak di bawah Departemen Perhubungan itu antara lain Kanada. Kanada itu di bawah Departemen Kelautan. Amerika itu di bawah Homeland Security. Dulunya di bawah Departemen Transportasi, Departemen Perhubungan Amerika. Tapi sudah itu berubah, sekarang ini mungkin kalau tidak salah barangkali sudah naik malam-malam. India yang baru terbentuk juga COSGAR itu di bawah Menteri Dalam Negeri. Nah, selain itu yang saya tahu hampir seluruhnya itu berada di bawah Departemen Perhubungan. Ini yang bisa saya jawab. Contoh sudah akan menjadi pemahaman yang saya supaya mudah-mudahan mungkin IMF nanti akan memberikan lebih mendalam, tapi yang dipahami oleh IMF. Kalau kita bicara kelautan, kita bicara visi laut. Dan kalau kita bicara maritim, kita bicara ruang. Jadi saya bisa katakan Indonesia adalah negara laut, negara kepulauan yang sedang membangun dirinya menjadi negara maritim. Itu aja. Jadi membangun diri itu menjadi negara maritim, bukan menjadi negara kelautan. Jelas bahasa Indonesia-nya. Indonesia adalah negara laut, negara yang memiliki laut, negara kepulauan yang harus membangun diri dan membangun dirinya untuk menjadi negara maritim yang besar. Kalau kita sebut negara maritim, maka kita akan punya segala-galanya. Kita punya sea power, kita punya armada niaga, kita punya armada tempur, kita punya armada perikanan. Kita jadi tuan di negeri kita sendiri, bukan jadi jomas-jomas seperti Bung Karno bilang.